Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kak Seli harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oh ya, Kak Seli mau tanya nih, adik-adik udah pada sarapan belum ya? Nah, Kak Seli ingetin lagi, adik-adik jangan lupa sarapan ya. Dan minum susu, dan kalau perlu minum vitamin juga. Supaya adik-adik gak gampang terkena penyakit, gak gampang terkena bakteri dan virus. Nah, adik-adik, IPA pagi ini untuk kelas TK temanya adalah rajin berbuat baik. Sebelum masuk doa pembukaan, kita nyanyi dulu ya dari Kidung Ceria nomor 241 berjudul Dalam Nama Yesus. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran adik-adik untuk dapat mengikuti IPA ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 63 ayat 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Adik-adik, kita nyanyi lagi ya. Dari Kidung Ceria nomor 127 berjudul Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Adik-adik, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jauhkanlah kami dari segala gangguan-gangguan, sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan pagi hari ini, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Matius 12 ayat 9-15. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidaklah ia menangkap dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih jauh berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengeluarkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Adik-adik, Kak Seli ingin bercerita tentang Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kebetulan yang sakit lumpuh itu adalah salah satu tangannya. Nah, coba adik-adik bayangkan ya, kalau ada orang yang tangannya itu lumpuh, dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena tangannya itu sangat lemah atau tidak bisa digerakkan. Jadi dia hanya mengandalkan satu tangan saja. Kebayang ya adik-adik ya, kalau dengan satu tangan saja itu pasti sulit sekali untuk membawa sesuatu atau memegang sesuatu yang berat-berat. Jadi dia tidak dapat bekerja ya. Jadi kalau orang itu biasanya bekerja, dia akhirnya karena tangannya salah satunya lumpuh, jadinya harus stop dulu dari kerjaannya dan dia tidak punya penghasilan kalau nggak kerja. Nah, Tuhan Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut sehingga tangannya pulih kembali. Namun ternyata orang Farisi tidak suka Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu karena menurut peraturannya itu tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa berbuat baik itu tidak pandang hari, tidak pandang waktu. Ya, yang namanya ingin berbuat baik itu walaupun ada peraturan bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu, itu tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia mempunyai belas kasihan yang sangat besar. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita wajib rajin melakukan perbuatan baik, tidak pandang siapapun, karena itu yang diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
Kalau memang ada yang perlu ditolong, harus ditolong, jangan dibiarkan ya. Nah, kalau adik-adik di rumah suka berbuat baik gak ya? Misalnya adik-adik punya kakak atau punya adik lagi. Nah, itu nggak boleh bertengkar, nggak boleh cemburu, terus nggak boleh nakal ya. Itu bagian salah satu perbuatan baik yang harus adik-adik lakukan. Jadi di sini adik-adik belajar tentang kasih, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita saling mengasihi dengan cara berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik tersebut itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga adik-adik merasakan sukacita kalau bisa melakukan perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik harus rajin berbuat baik kepada mama, papa, kakak, adik, dan saudara. Nah, untuk merespon firman Tuhan, pagi hari ini kita nyanyi lagi ya, dari Kidung Ceria nomor 217 berjudul Beri Padanya. Adik-adik, kita berdoa lagi ya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa buat adik-adik beserta keluarganya. Berkati aktivitas adik-adik beserta keluarganya, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kami berdoa juga buat adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Tuhan juga mau jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Disiapin celengannya ya, dan kita menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 355 berjudul Aku Bawa dan Berikan.
bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kembali kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi pelayanan di gereja dan memperluas kerajaan-Mu. Berkati adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita nyanyi dulu ya dari Kidung Ceria nomor 90 berjudul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah IMPA pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di pagi hari ini dengan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar tadi boleh dimengerti oleh adik-adik, sehingga adik-adik dimampukan dalam melakukannya dalam aktivitas sehari-hari. Dan berkati adik-adik sehingga minggu yang akan datang boleh kembali mengikuti IMPA dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.